Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online. Pada saat ini, pada kali ini saya akan menyampaikan materi untuk pembelajaran online. Ada dua materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Google Form. Kemudian yang kedua adalah Google Chat. Adapun fungsi-fungsi dari materi tersebut, yang pertama Google Form, fungsinya bisa mengajukan berbagai jenis pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah dapat digunakan untuk ragam keperluan survei. Jadi zaman sekarang tidak perlu kita capek-capek mengedarkan form secara hard copy atau fotokopian, tapi kita cukup menyebarkan linknya, kemudian orang akan bisa mengisi apa yang kita inginkan dari survei yang kita perlukan. Kemudian yang ketiga, memudahkan membuat formulir dengan berbagai tema. Jadi apa saja, misalnya kita mencari biodata, kemudian mencari alamat, atau ingin mengetahui alamat, tanggal lahir, atau data-data kependudukan yang lain. Intinya adalah banyak hal formulir yang bisa sampaikan dengan menggunakan Google Form. Kemudian yang keempat, adanya opsi validasi untuk mengontrol data entry. Jadi di Google Form ini nanti kalau sudah kita menyampaikan linknya, kemudian audiens sudah mengisi, kita bisa mengecek, bisa mendownload, bisa melihat di Excel. Ya, formulirnya nanti berupa Excel. Kemudian yang berikutnya adalah Google Chat. Google Chat itu bisa membantu tim berkolaborasi dengan lancar dan efisien dari mana saja dan berkomunikasi dengan semua rekan kerja kita secara aman, dan juga digunakan untuk meningkatkan kinerja tim dengan menggunakan chat ini. Kita bisa berkolaborasi file bersama, tugas bersama, mengerjakan tugas bersama, bahkan kita juga bisa melakukan video conference. Jadi melalui video, nanti kita akan lihat. Baik, kita langsung praktekkan saja bagaimana kita memanfaatkan Google Chat kita. Jadi tentu saja hal yang harus kita punya adalah akun. Jadi kita berada di Google Drive, ya, Google Drive. Kita masuk ke Google Drive kita milih akun. Saya akan menggunakan akun baru saja. Oh, ini sudah ada, ya. Kemudian kita masukkan sandi. Kemudian klik berikutnya. Maaf, sandinya salah karena sandi itu sangat sensitif. Maka kita akan berada di drive kita. Saya percaya kita masih ingat pembelajaran minggu yang lalu bahwa kita sudah bekerja di drive kita, di mana drive ini bisa kita isi dengan folder-folder sesuai dengan tema kita masing-masing, atau sesuai dengan file yang kita simpan di folder. Jadi folder itu ibarat almari, ya, almari yang digunakan untuk menyimpan file. Kita akan bekerja di les tutor_mentor di sini. Bagaimana cara membuat form? Kita akan membuat form, misalnya kita akan mencari tahu tentang nama,
Kemudian kita akan mencari tahu tentang tempat lahir, tanggal lahir, kemudian alamat dan nomor handphone dari peserta yang akan kita mintai keterangan. Langkahnya adalah dengan klik baru, kita pilih Google Formulir. Jadi Google Form itu sama dengan Google Formulir. Langkah berikutnya akan tampil seperti ini, ya. Ini masih formulir tanpa judul. Jadi kita harus beri nama filenya, ya. Misalnya kita kasih nama data peserta, ya, data peserta lomba misalnya. Di sini juga sama, namanya data peserta lomba. Kita juga bisa memberi deskripsi formulir, misalnya data form ini digunakan untuk pengumpulan data peserta lomba misalnya dalam rangka peringatan Hari Guru tingkat kecamatan. Misalnya begitu, ini deskripsinya, ya. Data yang pertama yang kita perlukan adalah yaitu nama peserta. Maka kita ketik nama. Bisa kita tambah di sini. Tulis dengan huruf besar. Karena ini nama, maka harus yang kita pilih jenis pertanyaannya adalah jawaban singkat saja. Ya. Kemudian kita klik wajib diisi. Artinya apa di sini? Mengapa kita wajib diisi? Berarti nanti kalau yang mintai data, kalau tidak mengisi ini, maka dia tidak bisa mengirim. Tetapi kalau tidak wajib diisi, maka ini di strip, dia tetap bisa mengirim. Oke. Kemudian data yang kedua yang kita minta adalah tanggal lahir, tempat lahir. Ya. Tempat lahir. Tetap jawaban singkat, wajib diisi, okay. Kemudian berikutnya adalah plus, ya. Kita tambahkan pertanyaan. Kita pilih tanggal lahir. Karena ini berupa tanggal, maka di sini akan menyesuaikan pertanyaan kita pilih atau otomatis akan dia mendeteksi bahwa itu adalah tanggal, ya. Jadi peserta nanti akan mengisi tanggal yang berisi dengan bulan, hari, dan tahun. Pertanyaan berikut adalah alamat lengkap. Karena ini panjang, maka dia akan mendeteksi alamat lengkap, maka paragraf. Kita tidak perlu memilih lagi. Tetap wajib diisi. Ya, wajib diisi semua, okay? Jadi kalau ada sesuatu yang salah, kita edit bisa, ya. Nih misalnya ada tulisan yang salah, tanggal lahir salah. Berikutnya yang terakhir adalah data isian, yaitu tentang nomor handphone
Atau alamat email dulu ya, tambah 2 ya. Plus tambah pertanyaan, alamat email. Nah, jawaban singkat wajib diisi sama. Yang terakhir adalah nomor handphone. Jawaban singkat juga. Jangan lupa wajib diisi. Ini adalah data yang akan kita isi. Jika kita ingin menambahkan header atau gambar yang ada di atas, gambar yang ada di data peserta lomba ini, itu kita tambahkan temanya ya, tema. Boleh warna atau pilih gambar. Ini ada banyak tema, kita tinggal milih ya. Misalnya kita akan memilih yang berhubungan dengan apa? Ilustrasi ya. Ilustrasi ya, boleh. Misalnya kita pilih gambarnya ini ya. Ya. Setelah kita pilih, ini temanya, kemudian kita klik sisipkan. Maka gambar headernya, header di sini nanti akan ada di sini. Dan kalau warnanya adalah warna yang ada di samping, boleh ini nanti akan berubah dia, ya, akan berubah sendiri, menyesuaikan. Oke. Tampilan daripada form kita, mencari data peserta lomba itu kalau kita pengen tahu tampilannya seperti ini. Di pratinjau, klik ya. Nah, ya. Kalau pengen nutup, ditutup saja. Jika kita ingin mengirimkan linknya supaya orang lain bisa mengisi data ini, yaitu dengan cara kirim. Setelah kirim, klik ini, ya, link. Ini panjang ya, linknya panjang, diperpendek saja. Ya, perpendek URL, kemudian salin. Kemudian kita buka WA, ya, WhatsApp. Di grup, kita akan sampaikan di grup mungkin, ya. Baru kita pastekan di WhatsApp, ya. Kalau sudah selesai ini ditutup saja. Baik, kita coba seolah-olah saya mengisi nih ya. Nama Tony misalnya. Tempat lahir Pati. Tanggal lahir, klik sini. Kemudian ini kalau kita mengisi ya, saya belakang tahun 97 tanggal 13 Januari misalnya. Alamat lengkap RT 07 RW 01 Desa Kutoharjo, kecamatan misalnya Pati. Alamat email edi@gmail.com misalnya saja. Nomor handphone 0876945, ya misalnya. Kemudian kirim. Ya. Saya tulis seolah-olah kita sudah mendapatkan misalnya ini misalnya. Tempat lahir Jepara misalnya. Tanggal lahir misalnya tahun 2010 Juli tanggal 22. Alamat email eni@gmail.com. Nomor handphone 08134560. Ini saya ngawur ya, langsung kirim. Oh, alamat lengkap belum. Karena tadi wajib diisi, maka di sini pertanyaan ini wajib diisi, tidak bisa dikirim ya sebelum mengisi semuanya. Jawabannya misalnya RT
9 RW 02 Desa Sidokerto Kecamatan Pati misalnya, kirim. Berikutnya misalnya ada yang mengisi lain, tulis nama Susi misalnya, tempat lahir Pati lagi misalnya, tanggal lahir. Ini juga mengajari kita kalau kita mengisi ya tanggal lahir ini misalnya April tanggal 23, alamat lengkap RT 04 RW 03 Desa berarti Harjo Kecamatan Margorejo, alamat email susi@gmail.com misalnya ya cek. Nomor handphone 08932199 ya misalnya, kirim. Baik, ada 3 orang sudah mengisi ya. Ya, seolah kita sudah sudah selesai membuat formulir ya. Formulirnya tadi adalah data peserta lomba yang ada di sini. Ini ya, data peserta lomba. Hari berikutnya mungkin kita akan melihat siapa saja yang sudah mengirimkan formulir tersebut, maka kita double klik. Maka di sini ada 3, ini berarti ada 3 orang yang sudah mengirimkan formulir tersebut. Klik jawaban, maka akan tampil langsung Tony, Eni, Susi ya. Ini tempat tanggal lahirnya Pati, Jepara. Pati ada 2 orang, Jepara ada 1 orang. Ini tanggal lahirnya akan kelihatan. Ini alamat lengkapnya, emailnya, nomor handphonenya. Jadi bisa langsung kita lihat. Kalau cara individual ini ya toh. Ini secara individual Pati ya terisi. Kalau kepengen ke berikutnya ya kita klik. Ini kalau kita melihat di form ya. Kalau pertanyaan ini jawaban 1 ya. Dan ini juga bisa kalau sudah mengisi semua langsung bisa kita konversi atau kita kita buat di Excel. Caranya adalah kita klik ini, membuat spreadsheet, klik, langsung buat saja. Maka semua data kita nanti akan ada di Excel. Nah, dan juga disampaikan di sini adalah kapan orang tersebut mengirim data tersebut. Dan ini adalah real time. Jam 8:24, jam 8:25, tanggal sekian. Jadi yang paling pertama kali ngirim adalah Tony gitu ya. Ini sama seperti Excel, kalau ingin menata berkas kita di sini juga bisa. Dilebarkan saja, disempitkan ya. Bagaimana cara kita mendownload formulir data yang sudah kita jadikan spreadsheet atau Excel dalam Microsoft Office-nya ya. Kita bisa download, yaitu klik file, klik download, jadikan Excel saja. PDF bisa, Excel bisa. Kita klik Excel dulu ya. Excel, ini hasilnya ya. Hasil downloadan kita. Ini sudah masuk di komputer kita ya. Kalau kepengen mengedit di enable editing, ini bisa kita edit lagi dan kita simpan ya. Jadi data ini sudah ada di Excel. Kalau kita mau download secara PDF juga bisa, file, download PDF. Nah ini jadi PDF landscape. Jadi langsung diekspor. Nanti mendownload PDF. Ini hasilnya.
hasil downloadan tadi. Ya. Ya. Berikutnya kita akan langsung membahas tentang apa tadi? Yang kedua adalah Google Chat. Baik, untuk Google Chat sama seperti biasa kita tetap berada di titik ajaib ini di aplikasi Google, yaitu dengan cara diklik ini aplikasi Google, kemudian dicari chat. Iya. Di Google Chat keunggulannya kita bisa membuat grup di sini, dan nanti bisa kita langsung mengadakan rapat, mengadakan meeting di sini. Ya. Jadi kalau ini ada tersambung dengan kalau tersambung dengan webcam, itu nanti akan terlihat di sini. Bagaimana cara membuat ruang? Misalnya kita akan menambahkan ruang di sini ya. Atau membuat grup lah ya, menambahkan ruang. Kita definisikan ruangan tersebut. Misalnya kelas musik. Terjadi error ya. Sebentar, ulangi. Buat ruang. Setelah diklik plus, klik buat ruang. Ya. Buat ruang. Nama ruangnya apa? Misalnya kelas musik. Kemudian kita masukkan email @id misalnya. id@gmail.com. Kalau email tersebut ada di sini nanti akan tampil. Yang ada aja nggih. sty.ayitno@gmail.com. Nah, ini ada email saya sendiri aja. Kemudian satyo2@gmail.com. Nah, ini ada. Setelah selesai langsung buat. Jadi kita sudah membuat kelas musik. Di ruang ini kita bisa membagikan file, kita bisa membuat tugas, kita bisa menambahkan orang lagi, mengeluarkan orang. Kemudian kita juga bisa mengupload file, contohnya mengupload file ya. Nah, ini data peserta lomba kita upload. Jadi anggota ini bisa melihat file kita, bisa mendownload file kita dari Google Drive, bisa. Dari Google Drive, dari Drive saya mengupload file di sini misalnya. Sama absen misalnya. Sisipkan. Nah, ini berarti nanti kita bisa memberi keep emotion, nah, bisa chatting, kirimkan gitu ya. Ya. Kemudian kita juga bisa bisa membuat pekerjaan bersama. Misalnya kita akan membuat data untuk mengisi, judulnya misalnya data siswa, bagikan, sehingga nanti orang lain bisa menambahkan di ini ya. Ini saya ngeditnya. Orang lain nanti ketika klik, anggota grup itu terutama bisa mengisi isian ini. Misalnya
Jadi nanti orang lain ketika membuka ini, karena ini langsung tersimpan, ketika membuka ini maka mereka yang tergabung dalam grup chat kita itu bisa langsung mengisi, ya, mengisi. Dan kita juga bisa berkolaborasi dengan menggunakan rapat video, di mana kita. Tapi sayang komputer ini belum ada webcam-nya sehingga tidak bisa kita coba. Jadi begini manfaat daripada Google Chat yang bisa. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di grup tersebut, ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui anggota kita di sini, ya. Kalau kita kepengen keluar dari anggota itu, keluar aja. Misalnya saya keluar dari ini, keluar ya, keluar dari ruang, bisa. Maka ruang ini nanti tidak ada di sini. Contoh lagi, misalnya ini, saya keluar, atau blokir, atau pasang pin. Maksudnya apa? Ya, maksudnya kalau kita pasang pin berarti nanti teratas. Jadi kalau ini adalah menambahkan file dari Google Drive kita, kalau ini mengupload file dari komputer kita, ini memberi GIF, ya, GIF-nya apa saja, kita telusuri aja. Puji Tuhan misalnya, tidak ada. Amin misalnya, amin gitu ya, si kirim gitu. Bahkan di sini emotnya bagus-bagus atau GIF-nya bagus-bagus. Baik, demikian yang saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi yang mengakses atau melihat, mempelajari video pembelajaran online yang saya buat. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan di materi yang lainnya.